Halo sobat anime, kita gas lagi dah low profile-nya. Langsung aja kita gaskan low profile-nya. Dan seperti biasa tolong bantu komen juga. Kita push terus sampai habis, sampai mampus. Langsung aja kita gaskan low profile-nya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Liu Xiaogi dia pun mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh mereka yang berasal dari 3 sekte bawah lainnya lagi, yaitu sekte Genji, di mana mereka mengirimkan sebuah pesan untuk mengadakan sebuah pertemuan 3 sekte bawah. Namun di sini Liu Xiaogi dia juga memberikan sebuah pesan balik yang memberikan ataupun membuat orang-orang ini mereka sungguh sangat kesal dengan sikap sombong yang ditunjukkan oleh Liu Xiao yang menantang. Dan itulah membuat mereka pun berencana untuk dapat mempermalukan Liu Xiao nanti di dalam pertemuan 3 sekte. Namun sebelum melakukan perjalanan menuju pertemuan itu, di sini Liu Xiaogi dia juga harus melaporkan tentang pertemuan ini kepada tetua dari sektemu yang tidak lain adalah adiknya. Dan di tempat inilah di sini adiknya dia pun bertanya kepada kakaknya apakah kakaknya mau ditemani oleh dirinya mengikuti turnamen 3 sekte. Tapi di sini Liu Xiao dia pun mengatakan kalau dia tidak perlu melakukannya. Tidak perlu. Pergi bersama dengan dirimu yang sedang menyembunyikan kultivasimu. Itu sama aja akan membuat orang-orang yang berpikir kalau kau terlalu lemah, yang artinya itu sama aja akan merendahkan sekte kita. Ucap dari Liu Xiao kenapa dia tidak mau membawa adiknya. Tapi untuk adiknya dia bisa mengeluarkan sedikit kultivasinya untuk meningkat terlihat lebih tinggi lah daripada yang ada saat ini. Tapi untuk Liu Xiao, hop, tidak. Kau tetap harus di sini. Ucap dari Liu Xiao yang tidak mau diikuti oleh adiknya. Namun di sela-sela pembicaraan mereka tiba-tiba aja ada hembusan angin datang mendekati mereka. Dan untuk Liu Xiao dia pun tahu kalau angin ini memiliki aroma khas, dan ini adalah sebuah teknik yang disebutkan kalau ini adalah aura milik di sini. Dongli dia pun tahu kalau ini adalah aura yang dimiliki oleh Lu Bing yang merupakan salah satu muridnya. Hei, Lu Bing dia sedang melakukan sebuah penerobosan, ucap dari Dongli. Namun di sini Dongli dia juga tidak menyangka bagaimana bisa gadis itu dia melakukan sebuah penerobosan secepat ini, dan kenapa dia tidak berkultivasi dalam pengasingan. Jam dari Dongli yang sepertinya dia tidak suka dengan gadis itu yang membuat Liu Xiao dia pun bingung. Dongli, kenapa? Kenapa kau sepertinya tidak menyukai muridmu itu? Ucap dari Liu Xiao. Namun di sini Liu Xiao dia juga berujar, kenapa kau tidak menyukai muridmu? Lihatlah muridku ini, dia bagus kok. Dan kenapa kau tidak bersyukur sih memiliki murid yang bagus? Ucap dari Liu Xiao yang membuat adiknya pun kesal ketika muridnya dibanding-bandingkan dengan murid dari Liu Xiao. Dan di sini adiknya juga kesal dengan apa yang dilakukan oleh Liu Xiao yang membela muridnya, dan itu membuatnya kini langsung menarik wajah dari Liu Xiao. Aku yakin kau pasti telah jatuh hatikan kepadanya, Kak. Tidak akan aku biarkan. Ucap dari Dongli yang saat ini kesal kepada adiknya. Dan ini membuat Liu Xiao dia pun bingung kenapa adiknya seperti ini. Begitu juga dengan Dongli, dia juga bingung kenapa dia bersikap seperti ini. Namun untuk murid yang dinamakan sebagai Luo Bing, ternyata itu adalah murid yang didapatkan oleh Liu Xiao dan juga Dongli di sebuah tempat khusus. Nah, ini latar belakangnya, di mana gadis itu bernama Luo Bing dan dia telah dibuang oleh orang tuanya ketika dia berusia 6 tahun, dan dia ditaruh di rumah nakal. Dan di tempat inilah dia dibesarkan, dan ketika dia sudah tumbuh menjadi wanita yang siap untuk dipanen, dia pun dijajalkan. Dan di tempat inilah dia akan digituin lah sama orang-orang yang ada di tempat ini, dan mereka rela mengeluarkan banyak harta mereka untuk mendapatkan gadis itu. Tapi di sini gadis ini tentunya dia tidak suka dengan nasibnya yang seperti ini, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan di tempat inilah madam yang ada di tempat ini mereka pun memulai dengan harga 10 tel untuk mendapatkan jasa dari gadis itu, yang membuat gini orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua pun menggila karena mereka tahu kalau gadis itu masih segel. Di sini mereka pun rela mengeluarkan banyak sekali harta yang mereka miliki. Tapi melihat orang-orang yang menggila seperti itu membuat para senior-senior dari Lu Bing tentunya mereka tidak suka, apalagi mereka merasakan kalau sepertinya penampilan yang dimiliki oleh Lu Bing tidak secantik mereka. Apa sih yang dilihat dari dia? Ucap dari gadis-gadis ini, mereka merasa kalau Lu Bing tidak cakep itu, apalagi asetnya juga nggak sebesar milikku. Ucap dari gadis ini, dan aku juga sangat pintar dalam sastra dan juga seni, dan harusnya aku juga lebih bagus lah, dan aku juga pandai bermain instrumen dan juga musik, dan artinya harusnya aku lebih tinggi lagi. Ucap dari gadis itu yang membanding-bandingkan dirinya dengan Lu Bing, apalagi soal aset yang
tidak sebaik yang dia miliki. Dan dia mulai mengejek orang-orang ini yang sepertinya tidak pandai dalam melihat. Waduh. Sedangkan untuk orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun tidak tahu dan nggak peduli juga dengan itu, karena mereka juga nggak dengar dan mereka kini fokus untuk kepada gadis yang masih segel itu. Tapi untuk Dongli tentunya mendengar suara sorak-sorakan itu tentunya membuatnya semakin sakit hatinya. Semakin keras mereka bersorak, semakin banyak rasa sakit yang kualami. Seperti yang diharapkan, kesedihan dan kegembiraan itu tersubung menjadi satu. Aku pada saat itu berfantasi bagaimana bisa ini tertulis di dalam sebuah buku, dan aku berharap akan ada seorang tuan muda seperti dewa yang datang dari langit yang akan menyelamatkan diriku dan membawa aku pergi dari tempat ini. Ucap dari gadis ini yang berharap kalau dia bakal diselamatkan. Tapi tentunya hal itu sulit untuk dapat terkabul, apalagi dia ada di tempat orang-orang nakal. Namun tiba-tiba aja ada sesuatu yang mengejutkan bagi dirinya, di mana ada seseorang yang tiba-tiba saja berujar 10.000 tel. Ucap dari seseorang yang menotis mereka semua yang ada di tempat ini. Dan ternyata yang memberikan penawaran sebanyak itu adalah Lu Chao yang datang ingin mengambil gadis itu bersama dengan adiknya yang sedang menyamar. Waduh, Dongli dia menyamar menggunakan pakaian seorang pria datang ke tempat ini. Namun melihat Lu Chao yang mengeluarkan uang sebanyak itu tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun memandang Lu Chao sebagai orang yang tidak benar. Bagaimana mungkin mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mendapatkan jasa dari Lu Chao, Luo Bing. Dan untuk Madam tentunya mendapatkan penawaran yang sangat luar biasa. Dia pun sungguh sangat senang dan dia ingin segera memberikan Luo Bing kepada Lu Chao. Namun untuk Luo Bing, dia pun tahu kalau dia telah dibayar dengan cukup mahal, tapi ya mau tidak mau dia harus melakukannya. Dan dia juga melihat kalau sepertinya orang yang ada di depan ini dia terlihat cukup baik, tapi dia tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lain yang ada di tempat ini. Ucap dari gadis itu di dalam hati. Tapi untuk Lu Chao, dia datang ke tempat ini untuk bukan bermain, tapi dia ingin membawa gadis itu bersama dengan dirinya. Mendengarkan hal itu tentunya mengejutkan bagi Luo Bing ketika dia didengar kalau dia akan dibawa pergi dari tempat ini. Dan untuk Madam Ho, dengan harga 10.000 tentunya dia tidak akan rugi jika mengambil tawaran itu, dan dia akan memberikan gadis ini bersama dengan Lu Chao. Dan untuk gadis itu ketika dia diberikan kepada Lu Chao, tentunya dia sungguh sangat senang karena sosok yang akan mengambilnya adalah orang yang sangat cakep dan juga baik hati tentunya. Dan di sini Lu Chao setelah dia melakukannya, memberikan tawarannya, di sini Lu Chao tentunya dia memiliki pesona yang sangat luar biasa yang diberikan oleh skill pasif miliknya, yaitu skill pesona yang membuat Luo Bing yang melihatnya dia sungguh sangat luar biasa. Dan dia juga merasa kalau ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi ingat, umur dari Luo Bing saat ini baru 11 tahun coy, yang artinya bisa ditangkap ini kalau misalnya memang waduh. Namun untuk tante ataupun madam, dia pun memberikan sertifikatnya kepada Lu Chao yang akan mengambil gadis ini bersama dengan dirinya. Dan untuk orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun merasa kalau mereka lebih cakep daripada Luo Bing. Tapi kenapa orang itu, tuan muda itu malah mengambil orang ini yang tidak secakap mereka? Tapi untuk madam gak tahu juga dan gak peduli dengan itu semua, dan dia meminta kepada Luo Bing untuk memanggil orang itu sebagai master karena telah memberikan harga yang mahal sekali. Dan untuk Lu Chao tentunya dia melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ketika dia mendapatkan surat kontraknya, dia tidak mengambilnya, tapi justru dia merobeknya dan juga mengatakan kalau sejatinya kau kini telah bebas. Ucap dari Lu Chao yang membebaskan gadis ini dari rumah nakal ini yang mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan karena tiba-tiba hujan, kita cut sebentar ya coy ya. Waduh, malah hujan. Dan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Chao membuat gadis ini dia pun terkesima, dan dia juga tersenyum, dan dia juga berjanji bersumpah kalau dia mulai hari ini aku akan mengikutinya dengan ataupun tidak, tanpa akta itu aku tetap akan menjadi miliknya. Ucap dari Lu Chao. Dan untuk Lu Chao lagi, ucap dari gadis cantik ini. Dan untuk Lu Chao, setelah dia membebaskan gadis itu, dia pun meminta gadis itu untuk ikut bersama dengan dirinya ke sekte Mo. Dan untuk gadis itu tentunya dia senang, dan ketika dia ingin meraih lengan dari Lu Chao, tentu aja gak bisa coy. Apalagi ada Dongli. Di sini langsung diambil alih sama Dongli. Dan setelahnya kini mereka pun berjalan-jalan di desa ini ataupun di kota ini. Dan di sini gadis cantik ini pada akhirnya dia pun dapat melihat dunia luar
dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan dia mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya dia pergi jalan-jalan keluar. Dan untuk Dongli dia juga berujar mulai sekarang akan ada banyak hal indah yang dapat kau lihat, ucap dari Dongli. Namun bagi gadis Luo Bing, hal terindah yang pernah dia lihat adalah Lu Xiao itu. Dan menyadari sikap yang ditunjukkan oleh gadis itu tentunya membuat Dongli tidak suka. Bagaimana bisa kakaknya bakal diambil alih oleh orang lain? Kenapa dia menatap kakakku seperti itu? Ini sungguh sangat tidak layak, ucap dari Dongli yang tahu kalau sepertinya gadis itu memiliki niat yang tidak benar kepada kakaknya, alias ingin merebut. Dan untuk Dongli tentunya dia nggak mau dong hal itu dapat terjadi. Namun untuk Lu Xiao dia juga melihat kalau tempat di sini sungguh sangat indah dan dia, ini sungguh sangat disayangkan jika kita tidak melihat lentera yang cantik yang ada di tempat ini, ucap dari Lu Xiao. Dan hal itu juga dibenarkan oleh gadis ini. Tapi ketika mereka akan berdekatan, di sini Dongli nggak akan membiarkan. Dan melihat aksi dari Dongli yang tiba-tiba aja nyempil tentunya membuat Lu Xiao dia berujar, "Hei, ada apa ini? Hei, dan untukmu, apakah kau yang nyaman pakai baju seperti ini?" Iya. Kenapa kau peduli? Ucap dari Dongli yang tiba-tiba seperti itu. Waduh. Dan untuk Lu Xiao sendiri dia juga merekrut gadis ini bukan tanpa alasan. Karena memang saat ini Lu Xiao dia dapat melihat status yang dimiliki oleh Luo Bing yang sungguh sangat luar biasa. Walaupun dia hanya memiliki luck sebanyak 6. Tapi kalau mau buat teknik bawa pedang potensinya ada di poin 7 dan core-nya. Yang paling penting adalah core-nya ada di peringkat 8 yang artinya gadis ini dia memiliki status yang cukup luar biasa. Potensi untuk menjadi kuat dia sangat besar. Maka darulah Lu Xiao dia merekrut gadis ini walaupun bayarannya cukup mahal, 10.000 tel. Dan itu juga di sini Lu Xiao dia juga tahu kalau gadis ini dapat memicu sebuah event dan juga misi yang akan diberikan oleh sistem. Ternyata ada sebuah kesempatan untuk dapat membuka event tersembunyi dan ini adalah harta karun yang sangat berharga. 10.000 tel tentu saja itu mahal dan juga menghabiskan keberuntungan dari sekte. Tapi itu tidak akan sebanding dengan hadiah dari sistem, ucap dari Lu Xiao. Kenapa dia merekrut gadis Luo Bing? Dan untuk kembali lagi ke screen utama saat ini Lu Xiao dia pun dijepet sama adiknya. Dan melihat adiknya yang melakukan seperti ini tentunya membuat Lu Xiao dia meminta kepada adiknya untuk berhenti. Karena harga dirinya sebagai seorang master sekte akan tercoreng karena muridnya akan segera datang. Tapi untuk gadis ini nggak peduli dengan itu semua. Dia tetap ingin melakukannya karena dia kesal dengan kakaknya. Hingga dia mencium aroma khas dari Luo Bing yang datang. Dan itu membuat dia pun berujar, tidak, ini buruk, gadis itu dia akan segera datang, ucap dari Dongli. Karena memang kini dari dalam sebuah gua tempat latihan tertutup ada seorang gadis yang keluar dari area latihan tertutupnya. Dan dia berjalan dengan perlahan-lahan dan dia juga berujar, akhirnya aku telah mencapai ranah beginner dan sekarang sudah cukup lama aku tidak bertemu dengan dirinya. Namun di sini dia juga mendengar sebuah suara yang telah sampai ke telinganya, di mana suara itu berujar, "Hei, datanglah ke rumah bambu, ucap dari jauh. Dan itu adalah suara dari Lu Xiao yang disadari oleh gadis cantik ini. "Ya Tuan, aku akan datang," ucap dari Luo Bing dengan penampilan barunya ini yang mempesona. Dan untuk Luo Bing tentunya dia sungguh sangat senang dipanggil oleh masternya. Dia telah menungguku, dia datang untuk menunggu diriku. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan ini adalah cara mengirim dirimu ke pintu depan seseorang, ucap dari gadis itu. Dan kembali lagi tempat Lu Xiao berada. Saat ini dia masih bersama dengan adiknya. Dan untuk adiknya dia tetap ingin ikut bersama dengan Lu Xiao ke pertemuan 3 sekte. Tapi untuk Lu Xiao dia nggak mau melakukannya. Dongli, sudahlah, pertimbanganlah juga demi kepentingan kakakmu ini, ucap dari Lu Xiao yang tidak ingin membawa Dongli. Tapi Dongli tetap tidak peduli, dia ingin ikut karena dia tidak menginginkan Luo Bing bersama dengan Lu Xiao pergi bersama-sama. Tidak. Kenapa kau tidak membawaku aja? Dan kenapa kau malah membawa Luo Bing? Ucap dari Dongli. Tapi untuk Lu Xiao tentunya dia penuh kesal dan dia juga bertanya, Dongli, ada apa? Apakah kau iri? Ucap dari Lu Xiao. Dan untuk Dongli, enggak, siapa yang iri? Ucap dari gadis ini yang sepertinya dia nggak mau ngakui kalau dia iri juga dengan gadis Luo Bing itu. Dan dia kini malah langsung minum air teh, tenggelam langsung. Dan dia juga mengatakan, aku ingin bertanya,
Dengarkan dulu nih, pertimbangan apa yang kau miliki, kenapa kau membawa dia? Ucap dari garis ini yang masih aja penasaran. Dan untuk Lu Xiao, dia pun tahu kok sepertinya adiknya ini memang, aduh ya sudahlah. Tapi karena memang Lu Xiao memang nggak mau bawa adiknya, dia berujar, aduh Dongli, di pertemuan 3 sekte itu terlihat seperti pertemuan biasa. Tapi, apakah kau tahu arti sebenarnya dari pertemuan ini? Ucap dari Lu Xiao yang membuat Dongli dia berujar, apa yang memangnya kak? Ya, di dalam pertemuan ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan bukti kekuatan dari setiap sekte. Dan jika aku membawa heading ini, tentunya itu akan membuat agak sedikit kacau karena hawa kehadirannya sungguh sangat tipis. Namun jika aku membawa dirimu, kau juga telah menyembunyikan kekuatanmu sepanjang hari, dan itu tentu saja akan membuat sedikit sekte kita akan dipandang rendah. Maka dari itulah orang yang bisa mewakili kekuatan dari sektemu hanyalah Luo Bing, dan dialah yang bisa aku bawa. Ucap dari Lu Xiao. Tapi untuk garis ini pada akhirnya dia pun paham kenapa kakaknya malah membawa Luo Bing, dan apa yang dipikirkan oleh adiknya itu juga dibenarkan oleh Lu Xiao. Nah, benar kan? Ngerti kan kenapa aku membawa dia? Dan itu juga di sini Lu Xiao dia juga berujar semakin cantik wanita yang ada di samping dari Master Sekte itu akan semakin efektif untuk menunjukkan kekuatan dari sekte kita. Dan ini adalah sebuah pengetahuan umum. Dan Master Ma, Master dari Sekte Tao Bao, Master dari Liu dari Sekte Jingdong, semuanya didampingi oleh wanita-wanita cantik dan juga kuat. Jadi, Master Sekte Tao Bao, Sekte Jingdong, sekte mana itu? Ucap dari garis ini yang bingung. Dan untuk Lu Xiao, ya gitulah. Hingga pada akhirnya kini datanglah aroma semerbak mendekati tempat mereka. Dan aroma itu berasal dari Luo Bing yang telah datang, di mana dia juga berujar, Master, murid Luo Bing memberi salam kepada Master Sekte dan juga tetua sekte. Ucap dari Luo Bing yang datang dengan sedikit pesona di wajahnya. Dan ini adalah sebuah metode pernafasan unik yang dipelajarinya di rumah nakal beberapa waktu lalu untuk menarik pesona orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini adalah teknik andalannya untuk menggoda orang lain. Tapi nyata di sini Luo Bing dia tidak menyadari kalau ada Heitan yang ada di tempat ini. Yang memang auranya sungguh sangat tipis, yang membuat Luo Bing dia berujar, maaf, ternyata ada kakak senior juga. Ucap dari garis ini yang gak menyadari adanya seniornya di tempat ini. Waduh, saking auranya sangat tipis coy. Dan untuk Lu Xiao dia juga berujar, wah ternyata Luo Bing dia sungguh sangat cakep, dan dia selalu aja membuatku teringat dengan foto yang sering aku lihat di internet. Waduh, ucap dari Lu Xiao kepada Luo Bing. Tapi ya itu cuma di hatinya doang. Namun untuk Luo Bing dia pun berniat untuk menggoda Master Sekte. Tapi walaupun dia telah menggunakan auranya dan juga pesonanya, tapi ternyata di sini Lu Xiao nggak tertarik dan juga tidak terpesona dengan teknik pesona yang telah dia berikan. Aduh, Master Sekte, kenapa dia tidak terpengaruh ya? Ucap dari Luo Bing. Dan dia juga berpikir bagaimana caranya, apakah dia akan menggunakan teknik yang lebih kuat lagi untuk dapat menggoda Master Sekte. Pikir dari gadis cantik ini. Sedangkan Lu Xiao, hai Luo Bing, aku ingin memberitahukan kepada dirimu kalau kau akan pergi bersama dengan diriku di dalam pertemuan 3 sekte. Dalam 3 hari lagi kita akan pergi. Ucap dari Lu Xiao yang membuat garis ini tentunya sungguh sangat senang, karena ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk dapat mendekati Master Sekte. Baik, aku mengerti Master Sekte, ucap dari gadis cantik ini. Namun sikap dan juga pesona yang ditunjukkan oleh gadis ini yang pura-pura imut tentunya membuat Dongli dia pun kesal dengan tingkah dari bocah ini. Murid ini dia sungguh sangat berdosa. Dia tersenyum seperti itu. Sungguh-sungguh menyebalkan. Ucap dari Dongli yang kesal melihat dari Luo Bing yang seperti itu, hingga membuat tanpa sadar dia memecahkan gelas yang ada di tangannya, yang membuat mereka pun bingung. Apa ini? Saking kesalnya dia malah memecahkan sebuah gelas. Dan untuk Dongli sendiri dia pun kesal dengan ini semua, dan dia juga berujar, kenapa sih harus ada makhluk yang disebut sebagai saudara ipar? Ucap dari Dongli yang kesal, dan dia langsung pergi meninggalkan pertemuan itu, yang membuat mereka pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa dengan Dongli? Apakah aku telah menyinggung ya? Ucap dari Lu Xiao. Dan untuk senior hating dia berujar, nggak tahu Master. Apakah mungkin ada masalah serius Master? Ucap dari bocah itu. Tapi ya sudahlah, daripada nggak tahu, yaudah biarin aja.
Namun di sini untuk mencairkan suasana hating, dia pun ingin menuangkan secangkir teh untuk Master Sekti. Tapi ketika dia akan melakukannya di sini, wah, Luo Bing yang akan melakukannya. Senior, sudah serahkan aja kepada diriku. Ucap dari gadis itu. Maka kedua dengan dirinya lah melakukannya, memberikan sedikit rasa pesona. Dia pun berharap agar dia dinotis oleh Lu Xiao. Tapi pesona yang diberikan oleh gadis ini sungguh sangat luar biasa yang membuat hating dia juga. Wah, gila, dia pun langsung langsung ada yang gerak tuh. Tapi di sini untuk Lu Xiao, dia nggak peduli dengan itu semua karena dia juga nggak terpengaruh dan dia malah berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Dong Li. Aduh, bocah itu kenapa dia marah? Tapi apakah dia cemburu? Enggak kan harusnya. Ucap dari Lu Xiao yang bingung dengan kondisi dari adiknya. Dan untuk Luo Bing, dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lah, kenapa Master Sekte mengabaikan diriku? Tapi di sini untuk Lu Xiao ternyata dia tidak mengabaikan Luo Bing, tapi dia juga ternotis dengan pesona yang diberikan oleh Luo Bing. Tapi meskipun seni menuangmu itu cukup bagus, tapi di kehidupanku yang sebelumnya pesona yang kau berikan itu biasa aja. Karena sebelumnya aku telah melihat yang lebih mantap lagi di dunia, di kehidupanku yang sebelumnya. Ucap dari Lu Xiao di dalam hati. Makanya nggak terpengaruh sama pesona yang diberikan oleh Luo Bing. Dan untuk Luo Bing, ketika dia melihat Lu Xiao, dia melihat pesona yang diberikan oleh Lu Xiao sangat luar biasa karena memang skill C milik Lu Xiao max. Maka dari itulah dia terlihat sungguh sangat keren lah. Dan itulah membuat Luo Bing makin terpesona kepada Lu Xiao dengan hal yang sangat luar biasa seperti ini. Sebuah pemandangan yang sangat luar biasa bagi dirinya yang membuatnya berujar, hei, apakah dia masih sama seperti tuan mudaku yang sebelumnya? Ini sangat luar biasa. Ucap dari Luo Bing. Dan dia juga berharap kalau dia dapat menaklukkan Lu Xiao. Ya, Luo Bing, kau harus bekerja keras demi cinta. Ucap dari gadis ini yang ingin menaklukkan hati dari Lu Xiao. Namun untuk Lu Xiao yang melihat Luo Bing yang seperti itu membuatnya bingung. Ada apa dengan gadis kecil ini? Aduh, gadis ini. Hei, lihatlah, apakah dia ingin menaklukkanku? Mengerikan. Ucap dari Lu Xiao. Namun karena memang masih ada waktu 3 hari sebelum pertemuan itu, di sini Luo Bing yang ada bersama dengan Lu Xiao, dia pun melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk dapat menotis, mengambil perhatian dari Lu Xiao dengan cara membersihkan meja. Tapi memang nggak dipedulikan juga membersihkan ataupun membasuhkan Lu Xiao dengan cara yang seperti ini dan pura-pura tapi tetap aja nggak pengaruh juga untuk Lu Xiao dan ini tentunya membuatnya sedih. Selain itu juga dia melakukan hal yang lainnya lagi, membersihkan tempat tidur dengan cara yang pura-pura terjatuh dan ya memberikan pesona lainnya lagi. Tapi tetap aja untuk Lu Xiao dia nggak peduli dengan itu semua yang membuat gadis itu sungguh sangat bersedih. Hingga pada akhirnya 3 hari kemudian, kini Lu Xiao sebelum dia pergi dia juga sempat berkultivasi sebentar untuk mendapatkan poin XP yang lebih banyak lagi. Dan untuk Luo Bing yang melihatnya, dia pun tahu kalau masternya sungguh sangat luar biasa seperti yang diharapkan dari master. Bahkan di saat dia sedang berkultivasi saja, dia mengeluarkan aura divine miliknya dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ucap dari Luo Bing. Dan untuk Lu Xiao setelah dia berkultivasi sejenak, dia pun pada akhirnya berujar, baiklah, sudah waktunya, ayo kita pergi. Ya, baik Master Sekti. Ucap dari Luo Bing. Maka adalah kini Lu Xiao dia pun langsung mengeluarkan lift buat miliknya dan dia bersiap untuk pergi menuju pertemuan 3 Sekti. Ya, pertemuan 3 Sekti kami datang. Ucap dari Lu Xiao yang kini pergi bersama dengan Luo Bing. Dan apa yang akan terjadi di dalam pertemuan itu cukup asik dan juga memukau. Dan itu akan dibahas di part selanjutnya aja besok. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.